Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan kiranya bahagia senantiasa. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Jumpa lagi dengan Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8 dengan judul Maknai Hidup Selagi Muda. Dengan ayat nasnya Pengkhotbah 12 ayat 1 yang akan saya bacakan bagi semuanya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Masa muda seringkali dianggap sebagai masa untuk bersenang-senang, bebas melakukan apa saja, dan jarang yang berpikir akibatnya. Sering juga kita mendengar, mumpung masih muda, puas-puaslah dalam kemudaanmu. Dan ada juga yang beranggapan, bahkan masa muda dijadikan masa untuk mencoba segala sesuatu, supaya tidak penasaran. Cara berpikir begini ada baiknya, juga ada buruknya. Ketika mencoba sesuatu yang tidak baik, bisa berakibat fatal. Tetapi, jika mencoba sesuatu yang baik, akan menjadikan pengalaman yang berharga. Kesalahan masa muda, seperti kesalahan dalam pergaulan, tidak memiliki tujuan yang jelas, hanya untuk kesenangan sesaat. Pola hidup yang tidak sehat akan meninggalkan jejak kebiasaan yang tidak baik. Belum memasuki masa tua, sudah sakit-sakitan. Penyesalan yang tidak kunjung hilang. Di dalam Pengkhotbah 12 ini kita diingatkan, selagi kita masih muda, untuk mengingat penciptanya. Bukan berarti pada masa muda dilarang bersenang-senang, hanya beribadah saja tanpa bergaul. Hidup yang membosankan. Tetapi kita belajar menjadikan hidup bermakna. Hidup bermakna yaitu hidup penuh kebahagiaan tanpa penyesalan. Hidup yang memiliki tujuan yang baik, memiliki arah yang jelas, prioritas hidup yang jelas. Jadi yang menjadikan kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang selalu mengingat Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Alasan mengapa kita harus mengingat Tuhan dalam kehidupan kita selagi kita masih muda. Yang pertama, mengingat Tuhan sebelum terlambat. Pada ayat 7 menjelaskan bahwa pada akhirnya tubuh akan kembali menjadi debu dan roh kembali kepada Allah. Kita akan menghadap Tuhan kapanpun dan sewaktu-waktu Tuhan bisa memanggil kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi. Ini menjadi pengingat akan kefanaan manusia dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Yang kedua, apa yang kita tabur di masa muda, itu yang akan kita tuai di masa tua. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, baik atau buruknya di masa muda, itulah yang akan kita tuai di masa tua. Masa muda adalah waktu kita menanam kebiasaan, karakter, dan keputusan yang akan kita tuai di masa depan. Banyak orang yang menyadari kesalahannya ketika sudah terlambat. Mengapa kita harus menunggu menyesal jika kita bisa memilih jalan yang benar sejak sekarang? Yang ketiga, orang yang mengingat Tuhan, kehidupannya tidak akan khawatir. Kekhawatiran adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan semua orang. Orang pasti pernah khawatir. Khawatir akan apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi setelah ini, kehidupan hari ini. Khawatir tentang ekonomi, khawatir tentang kondisi alam, khawatir tentang keadaan politik. Banyak hal yang membuat orang khawatir. Kehidupan masa muda juga seringkali diliputi kekhawatiran. Bahkan banyak orang muda yang karena kekhawatiran di masa mendatang melakukan hal-hal yang instan. Ingin cepat kaya dengan korupsi, ingin naik jabatan dengan menyuap. Pada akhirnya berakhir buruk.
ada yang dipenjara, ada yang asetnya disita. Dalam Lukas 12 ayat 22-31, kita diingatkan akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Burung di udara, bunga bakung saja dipelihara oleh Allah. Menunjukkan bahwa Allah memperhatikan kebutuhan ciptaannya, apalagi kehidupan kita. Supaya kita tidak khawatir karena Allah menjamin kehidupan kita diingatkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Kita memprioritaskan Allah dalam segala aspek kehidupan. Jangan meninggalkan hubungan dengan Allah, karena dengan mencari kerajaan Allah, kekhawatiran akan berkurang dan hidup akan lebih damai. Yang keempat, kesia-siaan tanpa Tuhan. Ayat 8 menjelaskan bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan adalah sia-sia. Hikmat, kekayaan, dan kesuksesan duniawi tidak akan memberikan kepuasan sejati jika tidak didasari oleh hubungan yang benar dengan Tuhan. Pengkhotbah 12 ini menjadi pengingat, bukan hanya bagi kaum muda, tetapi bagi kita juga orang yang sudah lanjut usia, untuk merenungkan kembali zaman dahulu kala apa yang dilakukan ketika masih muda, dan apa yang terjadi sekarang ini untuk diceritakan kepada anak cucu tentang pengalaman hidupnya sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini masih punya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita hidup bermakna dengan bijaksana. Jangan kita merasa masih muda, begitu banyak kesempatan yang masih kita miliki. Namun kita harus sadar bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali dengan situasi dan momen yang sama. Memaknai hidup akan membawa kita untuk mau melayani dan mengerjakan segala sesuatu sesuai kemampuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita hidup lebih bermakna. Ingatlah bahwa jangan tunggu tua untuk mendekat kepada Tuhan, karena masa muda hanya terjadi sekali. Tuhan memberkati.